Lagi dan lagi Real Madrid sukses keluar dari situasi sulit dan berbalik menang. Yap, setelah tengah pekan lalu El Real sukses mengalahkan Manchester City dengan susah payah. Kali ini giliran sang rival abadi Barcelona yang berhasil dikalahkan. Nah, di laga ini terdapat beberapa momen epik yang pastinya menyita perhatian. Di satu sisi kemenangan ini sendiri juga makin membuktikan kalau meskipun musim ini Real Madrid banyak sekali masalah cedera, plus nggak punya striker murni yang mumpuni, nyatanya pasukan Carlo Ancelotti tetap mampu survive. Dan di La Liga, posisi mereka makin tak tergoyahkan di puncak klasemen. Real Madrid menjamu Barcelona di Santiago Bernabeu di pekan ke-32 La Liga. Tentu saja Madrid sangat antusias karena mereka sedang dalam mood yang baik usai tengah pekan lalu berhasil menghentikan Manchester City guna melaju ke semifinal Liga Champions. Berbeda dengan Barca, di UCL kemarin, mereka kena comeback oleh PSG yang mana itu membuat kesempatan mereka untuk meraih gelar musim ini makin gak ada harapan. Yap, di match ini, Madrid kembali turun dengan trio Vini, Rodrigo, dan Bellingham di depan. Sedangkan di barisan tengah, Don Carlo mempercayakan dua veteran, Modric dan Kroos, yang akan dibantu gelandang pekerja keras Valverde. Sementara Tchouaméni kembali dipasang sebagai bek tengah mendampingi Rudiger, dan Camavinga ditaruh di bek kiri. Di sisi lain, Xavi yang bermain dengan pola 4-3-3 tetap mengandalkan Robert Lewandowski, Lamine Yamal, dan Rapinya di depan. Uniknya, Andreas Christensen ditaruh sebagai DM bersama Gundogan dan De Jong yang sayangnya di match ini harus cedera usai kena hantaman maut khas Kojiro Yuga dari Valverde di babak pertama. Yap, Barca sendiri sejatinya mengawali laga dengan baik dengan mampu unggul lebih dulu melalui Christensen di menit ke-6. Sempat disamakan 1-1 oleh Vini melalui penalti di menit 18, Barca kembali unggul di menit 69 melalui Fermin Lopez yang usai mencetak gol merasa udah yakin menang sehingga dengan pede meniru selebrasi Bellingham tepat di depan supporter Madrid. Hello bro, Anda pikir Anda sudah menang? Oh jelas tidak, karena seperti yang udah-udah, biasakan nonton Madrid sampai akhir. Dan beneran aja nih, di menit 73, Lucas Vazquez sukses menyamakan skor jadi 2-2. Lalu tepat di injury time, Jude Bellingham benar-benar menunjukkan siapa bosnya lewat golnya. Yap, di laga ini Barcelona benar-benar dibuat dongkol dan menderita, terutama setelah momen comeback yang mampu menyumpal mulut fans Barca. Yang hadeh, songongnya udah berasa menang aja. Tapi ya begitulah Madrid, mereka punya cara sendiri buat membalikkan situasi. Dan buat Xavi kayaknya, ia beneran udah ditandain deh sama Vini sejak final Piala Super Spanyol beberapa bulan lalu. Yap, tampak dalam sebuah video Vini emang kayaknya sengaja nih memancing-mancing Xavi dengan duduk dekat Xavi berdiri. Barulah ketika Bellingham mencetak gol kemenangan, langsung deh ngacir. Lalu ada juga Bellingham yang berselebrasi di depan Pedri. Emang sih selama ini Jude sering dianggap gak lebih hebat dari Pedri, tapi kembali lagi, mental Bellingham ini udah Madrid banget. Dan itu dilanjutkan dengan menyuruh fans Barca untuk diam di akhir laga. Sementara itu, Xavi usai laga mengecam keputusan wasit yang menurutnya tampil kurang memuaskan dalam partai sebesar El Clasico. Bahkan kiper Marc-Andre ter Stegen juga sampai frustasi dengan kepemimpinan sang pengadil di laga ini. Tapi ya emang begitulah. Yang menang merayakan, yang kalah sibuk cari alasan. Dan soal bola yang dianggap masuk ke gawang, itu emang jadi perdebatan sih. Tapi kalau mau bilang Madrid ini anak wasit, coba deh ingat-ingat lagi. Berapa kali juga Madrid ini sering dirugikan. Di sisi lain, Ancelotti sendiri ogah mengomentari apa yang dikeluhkan oleh Xavi. Baginya, semua orang berhak berpendapat dan Don Carlo pun memilih lebih fokus mengomentari pertandingan.
Saya tidak ingin mengomentari apa yang dipikirkan oleh Xavi. Semua orang bebas. Itu adalah pertandingan yang sulit dan dimainkan dengan baik. Pertandingan tingkat tinggi. Saya tidak berpikir bahwa gol tersebut adalah sebuah gol karena tidak ada gambaran yang jelas. Dan penalti Lucas, saya pikir sudah jelas, ucap Don Carlo. Lebih lanjut, Ancelotti juga menjelaskan kalau ia sangat bangga dengan apa yang ditunjukkan oleh para pemainnya. Baginya, mentalitas dan semangat juang timnya sangat luar biasa sehingga nyaris selalu bisa keluar dari situasi sulit, terutama dalam 2 laga terakhir ini. Apalagi Don Carlo juga menyebut kalau timnya emang pantas menang, khususnya di laga kali ini. Saya sangat bangga, karena itu adalah 2 partai yang sangat berat. Kami menangani mereka dengan sangat baik dan kami sangat senang. Sekarang kami harus mempersiapkan diri untuk menghadapi laga-laga terakhir musim ini. Tetapi kami berada dalam posisi yang bagus, dengan keinginan dan antusiasme yang tinggi serta atmosfer yang fantastis di Bernabeu. Saya rasa dengan kebersamaan kami dapat meraih sesuatu yang positif di akhir musim ini. Ya, pada akhirnya kemenangan ini seolah jadi bukti kalau Real Madrid adalah tim yang emang udah kebentuk secara mental. Terbukti kendati sering diterpa badai cedera lalu bongkar pasang formasi, nyatanya El Real tetap mampu survive dan kini masih berpeluang besar meraih La Liga dan UCL. Yap, di La Liga, tambahan 3 poin ini membuat posisi Madrid makin nyaman di puncak dengan 81 poin, unggul 11 poin dari Barca di posisi 2. Sedangkan di semifinal Liga Champions, Madrid kembali akan bertemu lawan berat, yakni Bayern Munchen. Maka dari itu Ancelotti benar-benar harus bijak, terutama dalam menjaga kebugaran pemain. Jangan sampai di saat-saat akhir yang menentukan, pemainnya banyak yang tumbang. Mending kalau ada gantinya. Lah ini udah macam kayak tambal sulam. Tapi ya udah sih nggak apa-apa, berdoa aja. Fans Madrid yang budiman kayaknya baru bisa beneran plong ketika misalnya ada pemain baru yang masuk dan kemungkinan besar sih Mbappe dan Alphonso Davies. Lalu pemain-pemain yang cedera panjang pun udah balik lagi macam Alaba dan Courtois. Namun sebelum menuju ke sana, selesaikan dulu musim ini dengan sebaik mungkin. Karena pada dasarnya Real Madrid gak akan mudah goyah apapun yang terjadi. Kasarannya, kalau belum benar-benar hancur berkeping-keping, tim ini pokoknya gas terus. Karena yaitu tadi, mental Real Madrid gak pernah bohong. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.